Hai, perkenalkan namaku Nersa. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Sekarang, Nersa ingin berbagi informasi terkait komunikasi efektif perawat. Seperti yang kita ketahui, perawat pemberi pelayanan terlama di rumah sakit. Perawat paling sering berhubungan dengan pasien dan keluarganya. Perawat harus berkolaborasi interprofesional dengan berbagai profesi. Komunikasi yang buruk mengakibatkan lebih dari 60% kejadian cedera. Dengan begitu, komunikasi sebagai alat penting untuk kesuksesan pemberian asuhan keperawatan. Dari hasil penelitian yang berjudul Komunikasi Perawat dalam Upaya Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang ditulis oleh Mira dan kawan-kawan didapatkan, setiap peningkatan 1 kali perawat memberikan pendidikan kesehatan dengan komunikasi verbal dan nonverbal, maka akan meningkatkan 0,743 kali skor kesehatan masyarakat. Komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif merupakan komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dapat dipahami oleh penerima pesan. Komunikasi ini dapat mengurangi potensi terjadinya kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Terdapat 3 cara komunikasi. Yang pertama, lisan atau telepon. Kedua, tertulis. Yang ketiga, elektronik. Komunikasi lisan atau telepon berpotensi terjadinya kesalahan loh. Kesalahan yang paling sering adalah ketika memberikan instruksi, pelaporan hasil kritis, dan serah terima, serta latar belakang suara, gangguan, nama obat yang mirip, dan istilah yang tidak umum sering menjadi masalah juga. Metode komunikasi. Metode komunikasi saat menerima instruksi melalui telepon adalah menulis atau menginput ke komputer, membacakan, konfirmasi kembali, atau write down, read back, confirmation kepada pemberi instruksi. Konfirmasi dilakukan saat itu juga melalui telepon untuk menanyakan apakah yang dibacakan penerima sudah sesuai dengan instruksi yang diberikan. Metode komunikasi yang kedua saat melaporkan kondisi pasien adalah menggunakan metode SBAR atau Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Selanjutnya, metode komunikasi saat melaporkan nilai kritis pemeriksaan diagnostik seperti laboratorium, radiologi, dan diagnostik jantung melalui telepon juga dapat dengan menulis atau menginput ke komputer, membacakan, konfirmasi kembali, atau write down, read back. Hasil kritis kondisi patofisiologis yang beresiko tinggi atau mengancam nyawa, yang dianggap gawat atau darurat, dan mungkin memerlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kejadian tidak diinginkan. Pada pasien rawat inap, pelaporan hasil kritis dapat dilaporkan melalui perawat yang akan diteruskan informasinya ke DPJP. Rentang waktu pelaporan hasil kritis ditentukan kurang dari 30 menit sejak hasil diverifikasi oleh PPA yang berwenang di unit pemeriksaan penunjang diagnostik. Setelah itu didokumentasikan dalam rekam medis. Metode komunikasi selanjutnya adalah metode komunikasi saat serah terima. Distandarisasikan pada jenis serah terima yang sama. Misalnya serah terima antar shift, serah terima antar ruangan di rawat inap. Serah terima yang berbeda maka dapat menggunakan metode formular dan alat yang berbeda. Misalnya, dari IGD ke ruang rawat inap dapat berbeda dengan serah terima dari kamar operasi ke unit intensif. Jenis serah terima atau handover di rumah sakit. Jenis serah terima atau handover di dalam rumah sakit meliputi yang pertama, antar PPA atau profesional pemberi asuhan, misalnya antar perawat, perawat ke dokter, antar dokter, dan sebagainya. Yang kedua, antar unit perawatan yang berbeda di dalam rumah sakit. Misalnya, saat pasien dipisahkan dari ruang rawat inap ke rawat inap lain, ruang intensif ke ruang rawat inap, atau dari instalasi IGD ke ruang operasi. Yang ketiga, dari ruang perawatan pasien ke unit layanan diagnostik seperti radiologi atau fisioterapi. Contoh pelaksanaan SBAR. Yang pertama, situation. Situasi adalah kondisi klien yang terjadi saat ini dan merupakan alasan perawat berkolaborasi dengan tim medis lain pada saat itu.
Sebelum menyampaikan masalah utama yang terjadi pada pasien, perawat harus menyebutkan identitas perawat, seperti nama, ruang atau departemen, dan dari rumah sakit mana. Selanjutnya, perawat menyebutkan identitas klien, seperti nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor rekam medis, dan nomor induk kependudukan. Setelah itu, sampaikan masalah utama yang terjadi pada pasien. Contoh situation sebagai berikut. Selamat siang, saya Nersa, PPJA Tim 1. Saya akan mengoperkan pasien-pasien yang berada dalam tanggung jawab kami di dinas pagi. Pagi ini, Ibu B mengeluh sakit kepala yang berdenyut-denyut. Saya sebagai perawat sudah mengajarkan pasien relaksasi dan kompres, tapi sakit kepalanya belum berkurang secara signifikan. Kami sangat menunggu kedatangan dokter. Selanjutnya, background. Background adalah informasi yang disampaikan tentang latar belakang atau riwayat kesehatan klien dan informasi yang mendukung situasi. Informasi yang lebih spesifik tentang keluhan pasien, riwayat kesehatan sebelumnya, tindakan yang sudah diberikan sebelumnya, dan terapi yang sudah diberikan sebelumnya. Informasi yang diberikan memberikan gambaran tentang kondisi pasien. Contoh background, Dok, pasien baru datang dengan keluhan sakit kepala berdenyut yang tidak hilang-hilang. Pasien memiliki riwayat hipertensi. Pasien sudah istirahat di rumah selama 1 hari, selalu meminum amlodipin 10 mg per hari secara teratur. Selanjutnya, assessment. Assessment adalah pengkajian yang dilakukan perawat atau analisis perawat terhadap kondisi pasien. Merupakan tahap yang dianggap sulit karena perawat memerlukan critical thinking skill dalam mengkaji dan menganalisis hasil pengkajian, sehingga menjadi suatu kesimpulan yang akan menjadi pertimbangan dokter dalam memutuskan intervensi terhadap klien. Contoh assessment, Dokter, menurut saya Ibu B mengalami serangan stroke berulang. Tahap assessment, Dok, hari ini adalah hari kedua Ibu B, usia 48 tahun, dirawat dengan stroke karena hipertensi. Tekanan darah 190 per 100 mmHg, nadi 110 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit. Pasien mengeluh sakit kepala yang berdenyut-denyut. Selanjutnya, recommendation. Recommendation adalah sesuatu yang harus segera dilakukan oleh perawat. Sampaikan yang menurut Anda penting segera untuk menolong pasien, seperti pemberian cairan, obat-obatan, X-ray, cek laboratorium, pindah ke ICU, konsul ke dokter spesialis lain, transfusi, dan tindakan keperawatan yang bisa dilakukan secara mandiri. Contoh recommendation sebagai berikut. Dok, sebaiknya dokter segera melihat kondisi klien. Sementara itu, apakah kami harus menghubungi spesialis neurologi lain yang tengah bertugas? Sekian informasi yang Nersa sampaikan, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap semangat menjadi perawat. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!